Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan kali ini tamu kita sangat istimewa, yaitu orang nomor 1 Yesuit di Provinsi Indonesia. Ini Yesuit 1 Indonesia. Waktu saya masih dalam formasi, waktu itu saya tahun orientasi kerasulan di Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta. Beliau ini masih novis. Dan waktu mengunjungi kami, saya tahu pertanyaan-pertanyaannya sangat kritis. Dan ini adalah pribadi yang menurut saya sangat pandai dan bakal menjadi orang besar di Yesuit Indonesia dan bahkan mungkin dunia. Nah, ternyata betul, dan Juli yang lalu beliau ini sudah menjadi provinsial Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Dan kita akan ngobrol bersama beliau, dan saya perkenalkan up close and personal Romo Beni. Walah, Romo Beni. Selamat datang di Bincang Motivi. Terima kasih. Sehat-sehat Romo ya. Sehat-sehat. Oke, baik. Romo, kita ngobrol-ngobrol ini up close and personal, jadi ngobrol santai gitulah. Ya. Dan kita pengen kenal Romo Beni dengan lebih dekat ya, dan siapa provinsial Indonesia saat ini gitu ya. Baik Romo, pertanyaan pertama itu umum ini, pertanyaan sangat umum, yaitu apa reaksi spontan Romo Beni ketika menerima kabar bahwa Romo ini jadi provinsial? Reaksi pertama saya itu bisa digambarkan dengan satu istilah bahasa Jawa ya, yaitu delek-delek. Wah, delek-delek itu ternganga sambil tertegun. Nah, gitu ya. mungkin itu bahasa Indonesianya, tertegun. Mengapa delek-delek? Ya, tentu saya tidak pernah menyangka ya. Saya kira tidak ada Yesuit satupun itu yang pernah bermimpi atau menginginkan menjadi provinsial. Saya juga tidak pernah dalam keinginan saya yang paling liar sekalipun, tidak pernah. Juga di dalam proses pemilihan, namanya proses terna itu, saya juga tidak menyangka. Saya merasa hanya pelengkap saja di daftar calon itu, sampai tiba saatnya ketika Romo Sunu sebagai provinsial lalu menghubungi saya mendekati tahap-tahap terakhir pemilihan. Saya merasa di dalam diri saya ini, aduh gitu ya, nggak bisa ini, nggak bisa lagi ini, terlambat ini saya pikir. Lalu sampai akhirnya keputusan terakhir itu bahwa Romo Jenderal memutuskan untuk mengangkat saya, memilih saya menjadi provinsial. Ya saya delek-delek itu reaksi. Dan kemudian saya tidak bisa tidur itu 3 hari. Membayangkan itu dan segala macam itu. Segala hal yang serba tidak jelas di depan saya. Jadi apa saya ini nanti? Baik Romo, ini kebanyakan orang ya yang umum itu dapat jabatan itu kan happy gitu. Tapi nampaknya bagi seorang Yesuit itu jadi provinsial itu salib gitu ya. Jadi provinsial itu wah sial betul gitu. Tapi sebetulnya kenapa demikian sih? Kenapa apakah sedemikian bandelnya sih para Yesuit ini sehingga kalau bikin provinsialnya selalu kemut-kemut gitu ya. Atau sakit lalu biasanya provinsial yang lalu terus sakit jantung. Jadi gimana nih? Ya tentu saja jabatan itu membawa tanggung jawab yang besar, dan kita semua tahu lah apa tugas provinsial. Di dalam konstitusi Serikat Yesus diterangkan bahwa provinsial itu haruslah seorang pendoa, seorang yang dekat dengan Tuhan dan mampu menjadi pendamping pribadi setiap Yesuit. Lalu tuntutan zaman ini seorang provinsial juga harus paham manajemen karya, mulai dari personalia, keuangan, tapi lebih-lebih visi ke depan, visi organisasi. Nah, itu kan seperti pekerjaan dari A sampai Z ya. Yang harus dikuasai dan kemudian nanti dikerjakan. Lalu masih ada
beban yang namanya sorotan publik. Okay. Ini adalah sesuatu yang paling saya khawatirkan. Artinya saya bukan orang yang nyaman berada di dalam sorotan publik. Pekerjaan-pekerjaan saya selama ini bukan jenis pekerjaan yang membuat saya harus kelihatan. Dan itu pas, cocok untuk saya mengajar ya. Mengajar yang mengenal saya hanya para mahasiswa dan rekan dosen. Menulis, membuat penelitian, yang kenal saya hanya rekan-rekan sebidang, seilmu. Dan itu membuat saya nyaman. Saya tidak begitu suka disorot. Nah sekarang dengan posisi ini mau nggak mau saya menjadi figur publik, dan itu salah satu yang menurut saya berat. Kalau tadi saya sebut Yesuit satu provinsi Indonesia itu makin terbebani gitu ya. Ya, Yesuit satu provinsi, kita kenal rekan-rekan kita para Yesuit yang luar biasa dengan segala keunikan, kekuatan, kelemahannya. Ya saya merasa kenal teman-teman saya sendiri. Dan mungkin menakutkan, mungkin mengkhawatirkan, tapi sebenarnya bukan itu. Bukan itu. Yang paling berat untuk saya adalah sorotan publik. Sorotan publik ya. Oke. Ini menarik sekali. Baik Romo, sekarang kita pengen kenal lebih dekat dengan Romo Beni ini, asalnya dari mana, lalu siapa bapak ibunya, siapa saudara-saudaranya, dan sejarah pendidikannya dulu dari mana gitu ya, dan kota mana gitu ya. Silakan Romo kenalan dulu ya, sampai sekarang ini sejarahnya gimana? Saya lahir 45 tahun yang lalu. Di Ambarawa. Kota Palagan, kota terkenal dengan rawa pening dan museum kereta api. Saya lahir dari pasangan bapak ibu. Bapak namanya Pak Jimmy Hadiwarsito, ibu Riyati. Keduanya adalah guru. Guru dulu di Yayasan Kanisius. Bapak mengajar di sekolah pertanian di Ambarawa, ibu di SD. Nah, SD Kanisius yang sekarang sudah tutup. Sudah tutup. Lalu saya sekolah sampai SMP seluruhnya di Ambarawa. TK dan SD saya di Marsudirini, SMP di Pangudiluhur. Kemudian saya masuk seminari Mertoyudan. Pindah ke sana, dan sejak itu saya meninggalkan Ambarawa. Karena lalu mengikuti proses formasi Yesuit dan seterusnya, sampai akhirnya selesai proses formasi. Jadi Ambarawa untuk saya adalah masa kecil. Ambarawa itu keluarga dan masa kecil ya, identik dengan itu. Nah saya punya 3 saudara, 2 orang kakak dan 1 orang adik. 2 kakak itu sekarang masih tinggal di sini, dua-duanya di Ambarawa. Lalu 1 adik saya ada di Jakarta, semua sudah menikah. Saya punya 4 orang keponakan sekarang ini. Ini berarti Romo ini alumnus mana nih? Ini para alumni boleh bergembira. Satu dari mana? Kanisius, Marsudirini. Kanisius itu orang tua. Orang tua, PL ya berarti. Romo itu PL di PL sama Marsudirini. Nah ini para alumni PL boleh berbangga. Ini punya Romo Beni ini sebagai alumnus PL Ambarawa. PL Ambarawa. Baik Romo, kalau ini nilai-nilai apa yang sampai sekarang masih dihidupi oleh Romo Beni yang berasal dari pendidikan dalam keluarga? Kedua orang tua saya itu guru, jadi baik di sekolahan maupun di rumah itu guru. Gitu ya, meskipun tidak mengajar saya karena saya tidak sekolah di sekolahan orang tua saya. Tetapi saya mengalami bapak ibu saya itu hasil pendidikan guru zaman dulu. Maka ketika di rumah pun mereka kepada kami anak-anaknya seperti pada murid-muridnya gitu. Jadi yang ditekankan adalah disiplin. Disiplin. Jam belajar itu mulai dari jam sekian sampai sekian. Boleh main dari jam sekian sampai jam sekian. Nonton TV jam sekian sampai sekian gitu. Itu satu yang saya kenang. Yang kedua adalah tanggung jawab. Bapak itu terutama
adalah di rumah sebagai penegak tanggung jawab gitu ya, penegak tugas. Anak-anak semua, saya dan kakak adik saya, semua punya tugas di dalam rumah itu. Misalnya sebelum sekolah, dua kakak saya harus menyapu, mengepel bagian mana dari rumah. Biasanya dikasih tanggung jawab. Nyapu ngepel daerah situ, kakak saya yang satunya, daerah sana saya, sini. Adik saya masih kecil, masih popok bawang, boleh. Bebas. Tapi nanti begitu kakak-kakak saya sudah sekolah di luar kota, mereka kos, adik saya sudah besar, gantian dia nanti yang mengambil alih tanggung jawab. Tapi itu intinya, setiap anak punya tanggung jawab di dalam rumah itu. Malam begitu sama. Siapa mengunci pintu, siapa memasukkan kendaraan ke garasi, semua itu diberi tanggung jawab. Dan itu menanamkan rasa komitmen pada tugas, pada pekerjaan. Dua hal ini yang sangat menonjol yang saya bawa sampai sekarang ya, disiplin dan tanggung jawab. Ini seperti khas keluarga-keluarga Katolik kuno itu ya. Dan sebetulnya kalau orang seperti kita ini jadi imam masuk seminari itu sudah saatnya pindah rumah gitu ya, pindah tidur gitu ya. Hanya pindah tidur saja. Rumah dan seminari nggak ada bedanya. Jadi dan orang tua kita itu kan didikan semacam asrama juga ya, apalagi sebagai guru, dan soal disiplin tanggung jawab itu seperti itu. Bapak saya sendiri tentara, jadi soal disiplin itu bagi saya sekarang disiplin itu artinya galak. Jadi bagaimana mendisiplinkan anak-anak itu. Baik Romo, itu keluarga. Kalau dari sekolah, nilai-nilai apa yang Romo hidupi sampai saat ini? Sekolah-sekolah saya baik SD, TK, SD, SMP itu mengajak saya belajar untuk belajar gitu ya. Jadi apa namanya? Saya diajari untuk menikmati pelajaran. Nah, jadi ini lama tidak pernah saya perhatikan, tapi setelah saya pikir-pikir ya, saya rupanya senang mendapatkan pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah saya dulu. Itu karena guru-guru di sekolah-sekolah saya waktu itu menurut saya menyenangkan ya, sehingga saya tidak takut dengan pelajaran-pelajaran yang sulit atau yang untuk banyak orang menyeramkan itu karena guru-gurunya. Jadi itu yang saya pelajari, yang saya bawa ya, nilai atau keterampilan dari sekolah-sekolah itu. Tidak takut sama pelajaran sekolah, tidak takut untuk semaksimal mungkin mengeluarkan kemampuan kita gitu. Jadi saya merasa bakat saya, kemampuan saya diolah di sekolah gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya happy dengan semua pelajaran dan yang membuat happy itu suasana oleh guru-guru itu. Apakah ini juga yang membentuk Romo sekarang ini concern sebelum provinsial ini kan jadi dosen nih. Jadi dan dosen Sanata Dharma itu yang dulu sangat concern dengan pendidikan guru. Apakah itu juga memberi inspirasi dan mempengaruhi sungguh ketika Romo jadi dosen itu? Saya kira secara tidak langsung iya, meskipun saya tidak pernah benar-benar memikirkan koneksi semuanya itu ya. Tetapi kalau saya pikir-pikir, pengalaman saya sebagai murid itu memberi saya bekal untuk menjadi dosen. Saya sekarang setiap kali mau mengajar, sampai kemarin ya tugas saya mengajar, saya membayangkan bagaimana mahasiswa saya akan menerima materi dari saya. Materinya seperti ini, apakah cukup langsung saya berikan begitu saja atau saya bantu lewat proses. Saya berusaha menempatkan diri di tempat mahasiswa dan mungkin itu bekal yang saya peroleh dari proses itu ya, secara tidak langsung paling enggak. Sebagai murid, saya kok bisa mengalami guru yang menyenangkan. Sekarang bisa nggak saya menjadi guru yang menyenangkan? Nah, gitu. Nah ini langsung tak sambung dengan pertanyaan ini. Ada orang yang mengatakan, jadi selama ini memberi kesaksian ketika mengikuti kuliahnya Romo Beni itu, halnya itu rumit, tetapi Romo bisa menjelaskan dengan sangat sederhana dan enak diterima. Apakah ini kebijaksanaan ini muncul dari mana gitu? Jadi kepandaian Romo ini
dari mana gitu. Apakah terinspirasi oleh hal-hal semacam ini? Ya, pasti ya. Itu intinya sih itu. Dan saya tambahi satu hal. Ya saya harus paham sungguh-sungguh. Bahan yang mau saya sampaikan itu, materi kuliah, saya harus sungguh-sungguh paham. Juga dengan kemungkinan perspektif yang berbeda-beda terhadap hal yang sama. Lalu tadi saya berusaha menempatkan diri di bangku mahasiswa. Andai kata mahasiswa saya menerima bahan ini begitu saja, kira-kira dia paham nggak ya? Kalau enggak, gimana caranya supaya dia bisa paham? Pelan-pelan kah? Tahapannya seperti apa? Dan saya berusaha menangkap imajinasi mahasiswa. Mereka itu sukanya nonton apa? Mereka itu sekarang sedang ngomongin apa? Dan itu bisa menjadi alat bagi saya untuk menyampaikan bahan kuliah. Jadi pengalaman harus berganti posisi itu menjadi kunci ya. Seringkali menjadi sangat menarik karena Romo seperti ngetes diri, ngetes diri bahwa ini kalau ini saya berikan ke mahasiswa nangkep nggak dengan bahasa mereka gitu ya. Kayak gini pelajaran menarik. Romo ini juga dikenal sebagai Romo Beni ini dikenal sebagai olahragawan gitu ya. Dan dulu pelari saya ingat, dan sekarang bersepeda. Nah ini sebetulnya olahraga ini alasan kesehatan atau hobi atau obsesi ini. Ceritanya begini ya. Dulu sebagai anak saya sebenarnya tidak suka olahraga. Ya lari-lari, main bola seperti anak kebanyakan ya, tapi tidak punya prestasi di bidang olahraga. Itu saya malah paling takut tuh pelajaran olahraga. Karena saya pasti nggak bisa. Badan saya itu kaku sekali untuk olahraga ya. Dan kecil sekali mungkin. Sudah kecil, koordinasi tubuh saya itu nggak baik. Sehingga mungkin jalan kaki aja keserimpet gitu loh. Nah itu bukan masa kecil saya lah olahraga itu. Saya baru mulai olahraga itu ketika saya studi di luar negeri. Sebagai obat stres. Karena sehari-hari hanya berkutat dengan buku, membaca, paling banter ketemu supervisor pas nulis disertasi itu terutama. Lalu saya mulai lari. Makin lama makin saya merasakan manfaatnya untuk mental terutama ya, melegakan pikiran. Ya sudah, lalu rutin gitu ya. Lalu ketemu teman yang sesama mahasiswa waktu itu yang suka lari juga, kalau kita bikin kayak klub kecil, lalu mulai rutin, punya teman begitu. Nah, itu saya bawa sampai setelah saya selesai studi, pulang ke Indonesia, saya juga meneruskan kebiasaan lari. Cuman di sini agak sulit. Waktu itu saya langsung masuk Sanata Dharma ya. Di Jogja itu kan agak sulit mencari tempat yang aman untuk lari, taman yang besar hampir tidak ada. Jalan raya juga rame gitu ya. Jadi pelan-pelan kebiasaan itu berkurang intensitasnya, tapi saya berusaha tetap mempertahankan. Hanya karena saya merasakan manfaat itu secara mental menyegarkan. Lalu juga secara fisik ya, saya jarang sakit mungkin gara-gara itu juga. Tapi kalau dianggap serius sekali sebenarnya enggak kok ya. Saya hobi-hobian saja. Hobi-hobian ya. Kalau lagi males ya males, tidak olahraga. Tapi saya mengenal Romo kan beberapa kali lari untuk untuk membantu orang lain ya, untuk solidaritas. Dulu pernah di Jakarta itu 2013 untuk para migran ya, untuk para migran. Romo bisa terlibat di masalah-masalah sosial dari mana? Masalah sosial itu adalah keprihatinan saya sejak saya masih frater dulu sebenarnya. Saya kuliah filsafat di Jakarta. Tiap weekend saya mengajar untuk anak-anak pemulung di Cakung, Cilincing bersama Institut Sosial Jakarta. Dan itu memang minat saya. Saya punya daya tarik khusus ke sana ya. Saya ingin bekerja suatu saat nanti untuk bidang ini. Jadi itu awal mulanya. Kemudian di ISJ, Institut Sosial Jakarta, saya ketemu dengan banyak orang yang punya minat sama, lalu makin
terpupuk soal itu. Lalu setelah itu saya studi lanjut juga bidang yang saya sesuaikan dengan minat itu, yaitu ilmu sosial. Jadi setelah kemudian tugas dari serikat adalah universitas mengajar, saya tetap memasukkan unsur itu di dalam bidang akademik saya. Oh ya, saya jadi ingat waktu filsafat dulu, belajar filsafat dulu, Romo pernah ikut demo, demonstran tahun 98, kok bisa gimana? Ya saya kira sama ya, energinya berasal dari keprihatinan itu. Saya melihat kemiskinan itu sebagai persoalan ketidakadilan, dan di zaman tersebut, zaman itu ketidakadilannya sedemikian terang benderang di mata saya waktu itu. Dan kok ya ketemu komunitas yang punya keprihatinan sama, dan saya kemudian pelan-pelan masuk ke kelompok aktivis mahasiswa di Jakarta. Dan ya sudah, sisanya itu sejarah, kata orang begitu ya. Tetapi kan gini ya, kehidupan para frater waktu itu kan seringkali kita ini hidup kita kan sangat dilingkupi oleh apa ya pendidikan, harus belajar, harus tinggal di rumah yang aman gitu ya, kurang lebihnya gitu. Tapi kok bisa Romo keluar dan akhirnya jadi demonstran itu. Itu dulu awalnya gimana ceritanya gitu? Selain karena minat pribadi itu tadi ya, dan kesungguhan untuk ikut kelompok ini, saya mendapat dukungan sebenarnya dari para pembesar serikat. Artinya waktu itu Romo Rektor tidak mencegah saya untuk ikut kelompok ini. Bahkan beberapa kali terjadi ada tabrakan jadwal. Saya paling ingat dulu ada demonstrasi di Kuningan, di dekat rumah dinas waktu itu Pak Habibie, ya, rumah Pak Habibie. Sore hari Jumat sore kalau nggak salah, dan sore hari Jumat sore itu sebenarnya jadwal rekoleksi para frater. Tapi saya masih di jalan dan terjebak kemacetan, nggak mungkin pulang lah intinya. Lagi seru-serunya demonstrasi ya di Jalan Kuningan itu. Lalu mosok pulang untuk rekoleksi ya toh, jeglek toh. Lalu saya pinjam telepon. Waktu itu HP belum umum, jadi yang punya itu hanya 1-2 orang. Saya pinjam telepon teman saya. Saya telepon Romo Rektor di rumah, minta izin, intinya saya sedang demo. Saya sebenarnya sudah siap, ditolak ya wes, kalau ditolak bagaimana lagi, mungkin saya akan cari cara untuk pulang, tapi pasti terlambat. Nah, tanpa saya duga, Romo Rektor waktu itu mengatakan, oh teruskan saja frater, nanti rekoleksi bisa lain kali gitu. Itu menurut saya kok mengesan ya. Serikat Yesus memberi kemungkinan formasi yang sangat terbuka. Formasi itu banyak caranya, pendidikan itu banyak caranya. Tidak hanya lewat model yang konvensional. Dan saya sungguh merasakan formasi itu di dalam keterlibatan bersama teman-teman mahasiswa saat itu. Berarti ini juga menjadi formasi yang konkret di tengah situasi Jakarta waktu itu ya, situasi Indonesia saat itu. Menurut Romo, ramalan-ramalan revolusi industri 4.0 ini apakah akan banting setir atau berubah atau meleset lah atau gimana? Janji-janji manis revolusi industri itu tidak seluruhnya benar.